Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang krusial banget nih setelah kita bikin keputusan, yaitu gimana caranya memastikan kita beneran melakukannya. Iya, sering banget kejadian ya. Udah bagus rencananya, pas eksekusi malah belok. Betul? Kita bakal gali dari bab 4.4 buku Clear Thinking. Jadi seringkali kan rencana hebat itu gagal bukan karena keputusannya salah, tapi ya itu tadi, eksekusinya goyah pas kita lagi mungkin stres atau panik gitu ya. Tepat sekali. Pikiran kita tuh punya semacam default ya, kecenderungan bawaan gitu, yang suka muncul pas lagi tertekan atau capek banget. Nah, ini nih yang bisa nyabotase rencana terbaik sekalipun. Oh, jadi ada semacam autopilot buruk gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contoh paling sering disebut tuh demam puncak atau summit fever para pendaki gunung. Udah deket banget sama tujuan, malah penilaian rasionalnya jadi kabur. Bisa karena kelelahan, bisa juga euforia sesaat. Akhirnya rencana awal yang udah mateng, ya udah dilupakan aja. Wah, kebayang sih. Itu pasti nggak cuma di gunung ya, di kerjaan, di bisnis, mungkin sering juga ya. Sering banget. Makanya penting punya pengaman. Nah, itu dia. Jadi, gimana caranya kita ngelindungin eksekusi keputusan kita dari sabotase internal ini? Sumber kita ini nawarin 3 mekanisme pengaman atau fail-safes lah istilahnya. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, pemicu tindakan atau tripwires. Ini maksudnya gimana ya? Semacam alarm. Betul, bisa dibilang ini kayak alarm darurat otomatis buat tindakan kita. Intinya gini, kita tentuin kondisi atau batasan yang jelas banget sebelumnya. Jadi, kalau kondisi itu kesentuh atau terlewati, ya tindakan spesifik yang udah disepakati wajib diambil. Wajib ya? Jadi nggak ada nego-nego lagi pas udah kejadian? Nah, itu kuncinya. Nggak ada ruang buat debat atau ragu-ragu saat itu juga. Harus langsung jalan sesuai kesepakatan awal. Oh, oke. Ini kayaknya buat motong keraguan pas lagi genting gitu ya? Persis. Contoh paling gampang ya tim pendaki Everest itu. Mereka sepakat, pokoknya kalau jam 1 siang kita belum sampai titik X, kita harus balik badan, turun. Nggak peduli saat itu rasanya gimana, setuju atau nggak setuju. Tegas banget ya? Iya, karena itu menghilangkan ambiguitas pas tekanan lagi tinggi-tingginya. Semua orang jadi terberdayakan buat kembali ke rencana rasional yang dibuat pas kepala masih dingin. Kekuatannya ya di ketegasan tanpa kompromi itu. Masuk akal banget sih, terutama buat situasi yang hitam putih. Tapi gimana kalau situasinya lebih abu-abu, yang butuh penyesuaian di lapangan? Nah, ini nyambung ke mekanisme kedua mungkin ya, tujuan utama komandan atau commander's intent. Kayaknya ini pendekatannya beda nih. Beda, betul. Ini lebih ke soal kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang bagus itu dia nggak ngedikte setiap langkah kecil timnya. Oh, nggak micromanage gitu ya? Iya, betul. Mereka justru menetapkan dengan jelas apa hasil akhir yang mau dicapai, tujuan utamanya, dan juga batasan-batasan pentingnya. Garis merah lah yang nggak boleh dilewatin. Tapi, nah ini penting, mereka kasih tim keleluasaan buat nentuin gimana cara terbaik mencapai tujuan itu sesuai kondisi real yang mereka hadapi di lapangan. Oke. Jadi ini ngasih arah sama pagar, tapi sekaligus ngasih kepercayaan ke tim buat mikir dan adaptasi sendiri ya. Nggak kayak bos yang pokoknya harus persis kayak cara saya, yang malah bikin tim jadi kaku dan nggak inisiatif. Tepat sekali. Ini ngebangun pemahaman bersama soal prioritas tertinggi itu apa. Jadi pas ada situasi nggak terduga, tim nggak jadi lumpuh nungguin instruksi detail terus-terusan. Mereka tahu kok tujuan besarnya apa, jadi bisa ambil keputusan taktis yang dukung misi utama, selama masih dalam koridor batasan yang ada. Intinya yaitu tadi, kejelasan tujuan, tapi fleksibilitas cara. Oke, menarik nih. Jadi kita udah punya alarm tegas si tripwires sama panduan fleksibel dari commander's intent. Nah, yang ketiga ini kedengerannya paling personal ya, membuat komitmen paksa atau tying your hands. Kadang disebut juga Pakta Ulysses. Ini beneran soal ngakalin diri sendiri gitu sebelum kelemahan kita muncul. Iya, Anda nangkap esensinya. Inspirasinya kan dari kisah Ulysses itu, yang minta diikat ke tiang kapal biar nggak kegoda nyanyian siren yang bahaya banget. Intinya kita secara sadar, sengaja bikin batasan atau konsekuensi buat diri kita sendiri di masa depan. Untuk apa tuh?
Ya untuk mastiin kita tetap di jalur keputusan awal pas nanti godaan datang, atau pas lagi capek, atau pas lagi ragu-ragu. Jadi kita udah ngunci diri kita duluan. Jadi ini kayak ngakuin gitu ya, kalau kadang willpower atau tekad aja tuh nggak cukup, jadi kita perlu bangun sistem dari luar buat maksa diri kita sendiri. Bener. Dan ini bukan tanda kelemahan loh, justru ini strategi yang cerdas. Kita antisipasi kelemahan kita sendiri. Contohnya banyak kok di keseharian. Misalnya apa tuh? Iya, misalnya mau diet. Ya. Cara paling gampang, ya jangan simpen godaan di rumah. Buang aja semua junk food. Atau mau rutin investasi. Ya udah, atur aja transfer otomatis tiap bulan. Jadi uangnya udah pindah duluan sebelum kita sempat mikir-mikir mau dipakai buat apa. Oh iya ya, praktis juga ya. Banget. Bahkan kesepakatan tim Everest tadi soal batas waktu putar balik, itu kan sebenarnya tripwire ya, tapi ditegakkannya pakai komitmen paksa bersama. Semua anggota setuju buat ngiket tangan mereka sendiri pada keputusan itu. Jauh sebelum mereka berada di situasi sulit di gunung. Oke. Jadi pemicu tindakan, tujuan utama komandan, sama fakta Ulysses ini. Ketiganya itu alat bantu praktis banget ya, buat ngejembatanin antara niat baik kita sama tindakan nyata. Biar keputusan kita nggak cuma jadi wacana aja kita. Gimana menurut Anda para pendengar, strategi mana nih yang paling kerasa relevan sama tantangan eksekusi yang lagi Anda hadapi? Poin kuncinya gini sih, bikin keputusan yang jernih itu baru separuh jalan. Separuh lainnya yang sama pentingnya, ya mastiin eksekusinya jalan sesuai rencana, apalagi pas lagi susah. Mekanisme pengaman ini bukan soal kita nggak punya tekad, tapi lebih ke mengakui sifat manusiawi kita. Kita tuh rentan sama bias, sama stres, sama godaan. Iya juga ya. Nah, jadi kita secara proaktif ngerencana sistem buat jaga kita tetap di jalur yang benar. Ini langkah buat ngebangun konsistensi hasil. Mantap. Terima kasih banyak udah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Sebagai penutup nih ya, coba deh Anda pikirkan. Di area mana dalam hidup Anda sebuah fakta Ulysses yang sederhana mungkin sebuah komitmen kecil aja yang Anda kunci hari ini bisa bikin perbedaan besar buat capai tujuan jangka panjang Anda besok. Semoga wawasan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.